Jadi waktu yang diperiksa siapa? Yesus, anak domba Allah. Oleh siapa? Oleh imam. Imam-imam kepala diperiksa, nggak ada dosa. Tidak ada kesadaran dosa. Orang itu keluar dengan beres, dengan kesadaran pengampunan. Tuduhan sudah ditumpas habis. Jadi kalau orang itu sudah tumpangi tangan, ya nanti korban bakaran ini terjadi nih pertukarannya. Jadi domba itu ke arah orang itu adalah kebenarannya, pertukaran. Dan disembelih dan dipotong-potong oleh imam, dibakar menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Dan orang itu yang bawa domba karena dia orang berdosa, imam nggak bilang gini, dosa lu ya, nggak perlu. Dosa apa lu? Enggak, yang diperiksa dombanya. Keluar sebagai apa? Sebagai orang benar, sebagai kebenaran Allah dalam Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, semua dosa kita dipindahkan kepada Yesus. Berapa lama? Selama-lamanya. Ya, shalom, saudara-saudara yang sangat atau paling dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam tayangan Yesus, berita Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Bukan tentang saya nggak penting. Yang penting Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Ya, tayangan ini mengenai kita adalah ciptaan baru, yang lama hukum Taurat, tuntutan, pelayanan kematian, pelayanan penghukuman sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia Allah, Injil Kristus sudah datang kepada saudara dan saya. Saudara ciptaan baru. Saudara tidak lagi yang lama. Saudara mempunyai karakter Kristus. Saudara mempunyai keberadaan Kristus, suplai Kristus. Semua keberadaan Kristus. Sebagaimana di surga, demikian saudara dan saya di bumi. Itu yang kita boleh dengar dari tayangan yang sebelumnya. Di bagian yang pertama. Dan selanjutnya kita akan terus melihat bahwa korban Yesus itu sempurna. Korban Yesus itu sempurna. Dan kita sudah dengar bahwa kita itu dipisahkan karena korban Yesus itu. Yaitu hagiasmos, dikuduskan. Jadi apa itu kekudusan? Dipisahkan, dikhususkan. Hagiasmos, dipisahkan dari dunia. Ya, wah kalau gitu kita harus misahin diri dong Pak dari orang-orang. Enggak, saudara maksudnya gini, dipisahkan. Kalau orang dunia krisis, saudara tidak. Kalau saudara dunia dalam kegelapan, saudara dalam terang. Kalau saudara dunia sedang cemas, takut, khawatir, depresi tentang COVID-19, saudara tidak. Kok gitu Pak? Nanti kita hidup sembrono. Enggak, kita punya hikmat. Tuhan berikan hikmat. Kristus sebagai kita. Bagi kita ada sebagai hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Saudara nggak usah takut. Dipisahkan, dikhususkan, dibedakan. Itulah saudara. Kekudusan kita adalah Yesus. Saya katakan Yesus kekudusan. Kok bisa? Iya, Yesus memandang kita. Nah, dibasuh oleh darah Yesus. Sebagaimana Yesus kudus, demikian kita kudus. Kan sebagaimana dia di surga, demikian kita di bumi. Jadi bagaimana dia memandang kita kudus karena darah anak domba yang tercurah dibayar terjun Yesus, demikian kita memandang. Ya, kita kudus bagaimana Yesus memandang, itu aja gampang ya. Jadi kasih karunia itu kita sibuk dengan Kristus. Kita sibuk dengan Kristus. Kita terus memandang Kristus. 24 jam sehari selama 365 hari setahun dan selama-lamanya. Capek dong Pak? Enggak, kita menikmati Yesus. Saya selalu bilang ini. Kita menikmati, kita makan kebenaran. Kita dengar kuping kita kabar baik. Hati kita damai. Tubuh kita sehat. Roh kita segar. Damai sejahtera, sukacita. Kok bisa gitu Pak? Ya karena semua yang baik itu sudah diberikan buat kita. Sudah dibayar. Kita sibuk dengan Kristus. Kok makan kan Pak? Capek Pak. Gimana capek? Saya kata anak saya. Hei Mika. Kalau kamu makan itu pekerjaan, saya nggak bilang pekerjaan berat ya, pekerjaan atau kesenangan? Oh kesenangan dong Pi.
Iya. Ketika dia makan, kita makan saja misalnya dengan cuma sama telur ceplok, dengan kecap manis, dengan tahu atau tempe. Enak, kenapa? Karena kita bilang enak. Tapi kalau orang yang makan makanan yang mewah sekalipun, dokter bilang, kamu sakit jantung, kamu sakit darah tinggi, kamu kolesterol, kamu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Yang enak juga nggak enak. Benar saudara? Ya, jadi kita punya kesadaran, bukan sadar dosa, tapi sadar pengampunan dosa. Bukan sadar dosa, tapi sadar akan pengampunan segala dosa. Pengampunan segala dosa, sama-sama katakan. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya, katakan. Dibenarkan sepenuhnya. Yang waktu lalu tayangan yang sebelumnya, Tuhan katakan saya udah lupa semua dosa. Kenapa jadi kita kesadaran dosa? Iya ya, Tuhan sudah lupa. I remember your sin and your iniquities. Artinya apa? Dosa-dosamu dan kesalahan-kesalahanmu, kata Tuhan, aku nggak ingat lagi. Kok bisa nggak ingat Tuhan? Ya karena darah Yesus sudah membasuh. Tuhan lihat kita di dalam Yesus. Kalau Tuhan masih bilang, kamu masih ada dosa, mana bisa Yesus bangkit? Karena Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Paham saudara? Amin. Simpel sekali ya. Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya itu melepaskan kita dari siklus kekalahan. Siklus perilaku yang salah. Ikatan dosa, kutuk, penyakit, kemiskinan, kecanduan. Semuanya diputuskan. Karena itu kita dengan sungguh-sungguh radikal. Radikal ya. Terima kasih karunia yang radikal ini. Dan karena kita tahu apa? Karena kita tahu buahnya juga. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Segala yang luar biasa baik itu tersedia buat kita. Saudara dan saya. Ayat-ayat yang kita akan baca selanjutnya ini adalah Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Ibrani 10 ayat 1, 2, 10, 14, 19, 22. Ya hari ini banyak Ibrani 10 ya. Ini tentang korban. Misalnya ini korban. Dari korbannya perjanjian lama sampai korban Yesus itu yang adalah ini gambaran, yang ini kenyataan atau substansinya. Imamat 9 ayat 9. Imamat 9 ayat 9. Ibrani 9 ayat 9. Siap ya. Jadi yang kemarin atau yang waktu yang lalu kita sudah dengar bahwa ada 5 korban persembahan di dalam perjanjian lama, dalam kitab Imamat. Ya kita nggak perlu baca ya, saudara percaya aja, nanti saudara bisa cek. Yang adalah bayangan, tadi dikatakan bayangan, gambaran, tipologi, kiasan, yang substansinya, yang kenyataan, yang realitanya. Jadi ini gambaran tuh gini ya, kalau orang mau bikin rumah yang sangat indah, ya biasanya bikin ada blueprintnya, gambar, ya kemudian dibikin maket. Apa itu rumah sesungguhnya? Enggak, gambarnya. Aslinya apa? Waktu dari arsitek ini membangun oleh rumah yang begitu bagus, yang begitu indah, yang kenyataan, nah itulah kenyataannya. Ya kita nggak lagi tinggal di maketnya dong. Kemarin juga nggak bisa. Ya, yang adalah Yesus satu-satunya korban. Kita udah baca ya kemarin. Satu, ya karena inilah kehendaknya bahwa kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya. Oleh siapa? Korban Yesus. Satu kali. Ya, jadi 5 korban plus 1. Ada 5, ada 1 tuh. Lembu merah. Itu merupakan bayangan daripada Yesus. Jadi perlu korban-korban yang begitu banyak supaya bisa menggambarkan segitu kayanya nih Yesus. Segitu komplitnya nih buat saudara dan saya. Ya, korban bakaran, korban keselamatan, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Jadi dalam bab 14 ini kita fokuskan kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa. Persembahan korban. Nah, yang pertama dibalik dulu ya, penghapus dosa dan bakaran. Mulai ya, 1 korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa di mana
Orang berdosa ada dosa berarti. Bawa domba, korban. Bawa domba, ada domba. Bawa kepada siapa? Kepada imam. Ada dosa, ada dosa orang berdosa, ada domba, ada imam. Ya, jadi orang berdosa akan bawa kepada imam. Domba yang tidak ada cacat, tidak ada celah. Kenapa? Diperiksa sama imam. Ada cacatnya, ada celah, ada nodanya nggak? Nggak boleh. Kalau misalnya ada, wah ini domba bekas patah nih kakinya. Bawa pulang Pak, ganti Pak. Nggak boleh ada cacat celah sedikit pun. Demikian Yesus diperiksa oleh para imam. Imam-imam kepala, Farisi, periksa semua. Mereka harus kirim orang-orang apa tuh? Saksi-saksi palsu. Ya, itu jahat memang ya. Jadi agamawi itu membawa saksi-saksi palsu untuk menyerang Yesus. Herodes periksa raja, nggak bisa, nggak ada salahnya. Pilatus periksa wali negeri, nggak ada salahnya. Bahkan Yudas, kemudian dia menyesal, aduh, aku menyerahkan orang nggak salah. Padahal orang yang prajurit atau orang-orang tentara Romawi, akhirnya dia bilang, aduh, sungguh dia orang benar. Semua orang bilang, diperiksa nih sama dunia nih. Di salibnya juga di luar kota, terang beneran kelihatan. Tidak ada cacat celah dosa Yesus itu. Sehingga kita katakan, ya, dia tidak kenal dosa, tidak berbuat dosa. Dosa tidak ada dalam dirinya. Tapi telah dijadikan dosa. Dosanya kita ditimpa, ditukar. Nanti kita lihat ya. Jadi pertama kita lihat adalah pertukaran. Jadi imam periksa, kemudian orang berdosa itu menumpangkan tangan pada domba itu. Dan dosa orang itu mengalir kepada domba. Sampai situ dulu ya. Kemudian disembelih, dibakar. Nah, demikian yang waktu yang lalu kita dengar. Orang perempuan berdosa itu terus masuk. Tidak ada kesadaran dosa lagi. Saudara mesti seperti itu. Terobos masuk. Nyembah Allah. Terima kasih karunia-Nya. Tanpa tuduhan. Tanpa fokus kesadaran akan dosa. Tapi fokus akan kesadaran akan anak domba. Yang berkata gini, Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes. Itu Yohanes siapa? Nabi terakhir dalam perjanjian lama. Melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat. Ini yang saudara sampaikan. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Taken away. Take away. Kalau jas ini saya buka, saya diambil sama orang, di take away. Saya nggak pakai lagi. Nggak ada lagi. Demikian dosa saudara sudah di take away. Sehingga saudara dan saya tidak lagi mau memiliki kesadaran akan dosa. Tapi kan ada Pak. Soalnya tuduh. Dari luar. Iblis bangun di pikiran kita. Bangun bata tuh. Tembok. Saudara jelek. Ya, saudara, dia akan bangun berkata, dia pakai kata ganti yang pertama. Saya bodoh. Saya berulang berdosa. Saya mah kecanduan. Saya mah nggak baik. Saya mah orang tuanya buruk. Saya mah keturunan jantung, keturunan darah tinggi. Wah, dia bangun semua kesadaran dosa itu, dia bangun di pikiran kita. Sehingga hati nurani kita tertuduh lagi, tertuduh. Jadi hati nurani yang jahat. Dari mana Pak hati nurani yang jahat? Ya dari Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Sehingga manusia memiliki hati nurani yang jahat. Hati nurani yang menerima tuduhan. Hati nurani yang menantikan penghukuman. Ulang ya, hati nurani yang jahat itu hati nurani yang menerima tuduhan, dakwaan, dan menantikan penghukuman. Saudara bisa pernah dengar gitu? Misalnya orang udah tua, kemudian dia bilangin, aduh, saya ini sakit, kanker. Ya dulu sih, saya ini hidupnya jahat, jelek, jorok makannya. Nah, sering gitu ya. Ada orang tua yang saya dengar juga ya, dia bertanya, saya ini gula darah. Orang tua saya gula darah, mama saya gula darah. Mamanya mama saya orang gula darah juga. Nah, seperti itu kesadaran akan apa? Akan gula darah, akan dosa ya, saudara ya. Nah, tetapi firman Tuhan katakan 2 Korintus 5 ayat 21, ia tidak mengenal dosa. Ya, kata Paulus, dia tidak mengenal dosa. Kata Petrus, dia tidak berbuat dosa.
Kata Yohanes, di dalamnya tidak ada dosa. Kata Yudas, saya nggak menemukan dosa, ini orang benar. Kata Pilatus, saya tukar deh sama Barnabas, orang ini sih nggak saya temukan dosa. Di dalamnya tidak ada dosa, ya. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Ya, so we become the righteousness of God in Christ. Makanya dalam doa kita katakan, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ayo sama-sama katakan, dengan saya lagi, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Deklarasikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia sudah menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita. Tadi, ya. Jadi waktu yang diperiksa siapa? Yesus, anak domba Allah. Oleh siapa? Oleh imam. Imam-imam kepala diperiksa, nggak ada dosa. Tidak ada kesadaran dosa. Orang itu keluar dengan beres, dengan kesadaran pengampunan. Tuduhan sudah ditumpas habis. Jadi kalau orang itu sudah tumpangi tangan, ya nanti korban bakaran ini terjadi nih pertukarannya. Jadi domba itu ke arah orang itu adalah kebenarannya, pertukaran. Dan disembelih dan dipotong-potong oleh imam, dibakar menjadi bau harum di hadapan Tuhan. Dan orang itu yang bawa domba karena dia orang berdosa, imam nggak bilang gini, dosa lu ya, nggak perlu. Dosa apa lu? Enggak, yang diperiksa dombanya. Keluar sebagai apa? Sebagai orang benar, sebagai kebenaran Allah dalam Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, semua dosa kita dipindahkan kepada Yesus. Berapa lama? Selama-lamanya. Ya tapi dosa masa depan, Pak. Dosa kita dosa masa depan semua, saudara. Kok bisa, Pak? 2000 tahun yang lalu, saudara lahir juga belum. Yesus sudah menanggung dosa kita dan kita menerima dengan iman. Kalau saya bertobat misalnya saya bertobat sekalipun 1963 misalnya. Itu udah cukup tua kan? 58 tahun yang lalu. Tetap itu masa depan dari 2000 tahun nol. Di mana Yesus di kayu salib tergantung memikul dosa kita. Jadi kita dapat berkata 2030, 2035, 2045, 2050. Kegagalan dosa, kesalahan saya sudah dihapuskan. Sudah diampuni. Selama-lamanya kita disempurnakan. Setiap hari seumur hidup kita. Air terjun darah Yesus tumpas habis kesadaran akan dosa. Sama-sama katakan, tumpas habis kesadaran akan dosa. Air terjun darah Yesus. Ya. Sekali lagi kita baca ya bahwa domba kaki 4 ini, binatang ini sementara. Tetapi anak domba Allah nilainya kekal. Ibrani 10 ayat 14 katakan, sebab oleh satu korban saja. Satu, sama-sama katakan satu. Iya, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Satu. Tapi nilainya kekal. Ya, domba kaki 4 tidak akan pernah menghapus dosa. Saudara kembali lagi dengan upaya diri, usaha diri. Saudara pakai hukum Taurat yang sebenarnya saudara nggak bisa. Kebanyakan saudara, mana ada yang orang Yahudi kan? Udah nggak kena, tapi orang mau balik ke situ. Karena tuntutan hukum Taurat. Saudara ikutin, saudara masih gagal lagi. Kenapa? Karena tidak dapat menghapus dosa. Hanya anak domba Allah yang dapat menghapus dosa. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Dipisahkan, ingat ya. Kuduskan, dipisahkan. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan persembahan saudara. Bukan karya saudara. Bukan tambah-tambahin karya Yesus yang sudah sempurna. Nama juga sempurna. Sama-sama katakan, sempurna. Saya selalu katakan, kalau Leonardo da Vinci membuat mahakarya Mona Lisa, udah sempurna nih. Ya padahal nggak sempurna lah ya. Tapi menurut ukuran manusia itu sempurna. Karena digambar oleh Leonardo da Vinci, maestro pelukis yang paling hebat. Harganya juga mungkin sudah puluhan miliar.
atau triliun ya, triliun mungkin ya, udah triliun. Saudara bilangin, kalau pakai tai lalat satu nih, kalau saya tambahin ini sempurna nih Mona Lisa. Kita ambil, tambahin satu tai lalat gitu ya. Orangnya, wah ini mah palsu. Rusak saudara, rusak. Sempurna kalau udah tambahin apa-apa. Tidak perlu ditambahkan. Tidak perlu punya kesadaran akan dosa. Semua dosa kita telah dihapus, bukan ditutupi. Di perjanjian lama ditutupi. Sama-sama katakan dihapus. Selama-lamanya. Ya inilah makna tumpang tangan korban penghapus dosa. Sekarang korban bakaran, yaitu korban tadi disembelih kemudian dibakar. Adalah apa? Kebenaran domba itu, righteousness daripada Yesus itu, ya di kayu salib di atas ya. Kebenaran Yesus itu diinput kepada kita, dipindahkan kepada kita. Tadi dosa kita dipindahkan kepada Yesus. Sekarang kebenaran Yesus dipindahkan kepada kita. Itu arti korban bakaran. Ya, berbicara tentang kebenaran Yesus, itulah sebabnya. Tadi saya tidak takut memberitakan kasih karunia secara radikal. Karena umat Tuhan akan diubahkan. Perilakunya juga. Semua kehidupannya, aspek kehidupannya apa. Dan diberkati secara radikal. Sama-sama katakan diubahkan. Dan diberkati secara radikal. Kenapa? Karena ada pertukaran. Jadi di salib semua dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Korban penghapus dosa. Dan di dalam salib itu kebenaran Yesus dialihkan kepada kita. Korban bakaran. Bahwa harum Kristus yang menyenangkan Bapa. Kecantikannya, keindahannya, kemuliaannya, dia diterima. Saya selalu katakan gini, karya salib Yesus itu sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana, sudah bayar overpayment, sudah dibayar overpayment, ya. Jadi kalau kita masih menghukum diri sendiri, itu namanya sabotase diri sendiri, ya, merusak. Karena di dalam Ibrani 10 ayat 1 katakan gini, di dalam hukum Taurat tadi ya hanya terdapat bayangan, kiasan atau bayangan atau gambaran yang substansinya adalah Yesus ya, saja dari keselamatan yang akan datang. Sekarang sudah datang. Yang bukan hakikat, nah itu tadi hakikat itu substansinya. Dari keselamatan itu sendiri, karena itu dengan korban yang sama, yaitu korban binatang, yang tiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Kalau Yesus tadi kita udah dengar, satu korban saja menyempurnakan sepenuhnya. Sekali dan untuk selama-lamanya. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi sekalipun mereka itu qualified secara keturunan, secara fisik, tidak bisa menyempurnakan. Tapi Yesus dikatakan menyempurnakan. Korban Yesus sempurna dan menyempurnakan. Jadi gini, korban Yesus sempurna. Oh iya Pak, saya tahu Pak, korban Yesus sempurna. Ya berarti yang disempurnakan itu kita sempurna. Kalau kurang percaya, baca aja Ibrani 10 ayat 7, ayat 14. Maaf, ayat 10, ayat 14 ya. Ibrani 7 ayat 10, ayat 14. Ya nanti bisa baca sendiri. Ayat 2 dari Ibrani 10. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi berulang. Ya, berulang-ulang. Kalau mungkin bisa menyempurnakan, ngapain diulang-ulang? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa. Kalau udah sempurna, di sini jadi dikatakan kalau udah sempurna nggak boleh diulang-ulang. Tidak sadar lagi akan dosa. Nah kita miliki kan yang sempurna, yaitu Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa di dunia, yang sempurna, yang perfect, yang sudah diterima, yang bayar lunas semua kita terima. Tidak usah lagi dikatakan ya. Tidak sadar lagi, maaf ya, tidak sadar lagi akan dosa. Sama-sama katakan, tidak sadar lagi akan dosa. Kok bisa Pak? Ya, kan sempurna. Jadi kalau saudara gini, sadar dosa lagi, itu menghina namanya. Seolah-olah nih korban gak sempurna. Menghina saudara. Itulah yang mencela karya Yesus. Bukannya kita yang dibawa kasih karunia. Sebab selanjutnya ya, setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Sekali lagi ya, dikatakan sekali dan untuk selama-lamanya. Ibrani 9 ayat 9 itu adalah kiasan. Sekali lagi dibilang kiasan. Bayangan ya, masa sekarang sesuai dengan itu dipersembahkan korban
akan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Ya, agak rumit ya. Jadi dipersembahkan menurut hati nurani yang jahat, kesadaran dosa, kasihkan lagi, pasang lagi. Sekarang ini kita punya satu, dia bayar kita, korban kita sebelum kita itu bertobat. Ya, kita masih berdosa, dia bayar langsung. Dan memberikan kepada kita hati nurani yang murni. Hati nurani yang tidak sadar akan dosa lagi, tapi dasar atau penghukuman lagi, yang sudah tamat, ditumpas habis. Kita hidup di dalam kesadaran kebenaran ini dan memuliakan Tuhan. Amin. Ya, pembayarannya overpayment, Tuhan sudah bayar. Itu bukan hanya lunas, pas-pasan gitu, enggak. Overpayment. Supaya apa? Supaya saudara lega. Ya, dalam buku ini dikatakan bahwa kita tidak berhutang sama iblis. Tuhan bayar, Yesus bayar buat iblis. Enggak. Iblis enggak punya apa-apa. Iblis cuma nipu Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita mempunyai hutang dosa. Dalam keadilan Allah itu punya hutang dosa jadinya kepada Allah. Dan Yesus sebagai kita, sebagai manusia merupakan pembayaran bagi hutang dosa kita. Jadi keadilan Tuhan itu dipuaskan. Makanya Tuhan itu sebagai penerima karya Yesus yang sempurna, dia puas. Terima. Dia terima overpayment. Apa sih Pak overpayment? Bayaran lebih. Ya, yang kita tidak mampu bayar. Kita bayar utang dosa aja, ya harus pakai hukum Taurat. Ya mau nggak mau. Standarnya itu nggak bisa diturun-turunin lagi. Salah satu, salah semua. Nggak bisa bayar, nggak ada manusia pun, satupun yang dapat memenuhi tuntutan hukum Taurat ini. Semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus harus jadi manusia memang. Supaya manusia dapat diselamatkan di dalam dia. Yesus telah melunasi hutang kita, bahkan membayar lebih. Jadi gambarannya begini. Ketika saya memiliki hutang, umpama saya memiliki hutang 500 juta kepada bank. Dan saya harus menyicil, membayar, dan saya tidak mampu bayar suatu ketika. Dan saya baru menyicil, mungkin baru 5 juta, baru 1-2 kali ini udah nggak bisa. Dan para debt collector sudah mencari saya. Iblis debt collector. Padahal dia nggak disuruh juga sama Tuhan. Ya, menuntut. Cari, saya takut, hidup takut. Saya memiliki kesadaran hutang. Jadi kalau saya jalan di pasar, nanti saya ketemu debt collector. Aduh, nanti saya ketemu yang punya bank lagi. Saya ketemu staf karyawan bank itu yang saya minta pinjam. Kalau saya lihat dari jauh, saya ngumpet. Takut. Nah, kemudian saya mempunyai teman. Namanya Pak Henry. Pak Henry orang kaya. Dia sangat kaya. Dan suatu ketika dia dengar dari temannya, kasihan Pak Melki punya utang. Hidupnya ketakutan terus, khawatir. Ya susah tidur tuh. Susah makan. Aduh, udah kurus, ceking, jelek. Stres hidupnya. Depresi, udah mau depresi itu. Udah mau gila kali. Kenapa Henry bilang ini? Wah, itu teman saya. Tapi dia waktu mendengar kabar itu, dia lagi mau keluar negeri misalnya. Sedang mau ke Eropa. Jangan masa sekarang ya, masa sekarang COVID susah ke sana. Tapi masih bisa. Dan kemudian dia bilang sama drivernya, staffnya, drivernya. Pak driver, Pak supir, tolong ke Pak Melki tadi utang di mana tuh? Di bank apa? Di bank ABC. Oh, pergi ke bank ABC. Dan dia bilang, mana pemimpinmu bank ABC? Ini saya. Pak Melki itu utang berapa sama bank ini? 500 juta. Nggak bayar tuh. Udah kena bunganya banyak tuh. Ini, saya kasih 10 miliar. Kebanyakan. Kebanyakan. Udah, terima aja. Saya mau kasih sumbangan buat bank ini. Supaya Pak Melki itu tidak mempunyai lagi rasa kesadaran akan hutang. Supaya dia lega. Hutangnya udah beres, saya bayar nih 10 miliar buat bank tuh, ambil. Saya orang kaya. Kemudian dia pergi. Ya pergi. Dan dia lagi sampai airport, dia bilang, Pak supir dengar ya. Kasih tahu Pak Melki,
Tolong kasih tahu bahwa utangnya udah dibayar, udah lunas. Pak supir sambil lagi parkir, mungkin kurang konsentrasi. Ya Pak, dia main iya aja. Kemudian Pak Henry pergi. Dan Pak supir, aduh tadi bos suruh cari Pak Melki nih. Tapi beritanya apa ya? Cari Pak Melki ke rumahnya. Pak Melki, tadi bos pesen. Pak Henry, tadi ke Bank ABC. Katanya udah dilunasin. Tapi apa ya, saya juga kurang jelas lah. Bapak ada utang di Bank ABC. Saya kurang jelas tuh. Ya udah Bapak masih ngangsur aja dikit-dikit. Saya kurang begitu jelas. Nah, saudara lihat ya. Satu sisi dikatakan sudah lunas beritanya. Tapi satu sisi kurang jelas. Kacau. Nah, saya yang dengar gitu, Pak supir ngomong apa sih? Saya jadi tetap ragu. Sekalipun kenyataannya, faktanya hutang itu sudah dilunasi. Bahkan overpayment. Utang 500 juta dibayar 10 miliar. Tetapi hati saya itu tetap merasa ada apa? Kesadaran akan hutang. Kenapa? Beritanya nggak jelas. Jadi pemberita daripada Injil itu, kabar baik itu mestinya jelas. Tuntas, bulat. Tidak ada lagi penghukuman. Tumpas semua penghukuman. Tumpas semua tuduhan. Tidak lagi kesadaran dosa. Yang ada kesadaran Yesus. Bukan hanya diampuni dosanya, bukan hanya dihapus dosanya, tapi diberikan kebenaran Yesus, diberikan suplai Yesus, diberikan kekayaan, kemakmuran, kelimpahan, kesehatan, apapun yang Tuhan Yesus punya di surga, punyamu. Bapak punya langit, bumi, segala isinya, punyamu. Masa sih Pak? Masih ragu kan? Nah, sampai 1 hari 1 malam 24 jam, sampai tibalah Pak Henry di Paris. Kemudian dia pikir-pikir, Pak Melki mesti saya kasih tahu yang benar nih kali ya. Saya telepon istri saya. Enggak, istrinya telepon. Istrinya telepon. Wah, dia ngomong, dia ingat, nanti tolong tuh, si Melki udah dikasih tahu belum tuh? Bahwa utangnya udah lunas. Bahwa hutangnya itu, saya udah bayar 10 miliar tuh. Tolong kasih tahu ya, istriku Indri. Nah, misalnya Pak Henry ngomong gitu. Oh iya Pi. Iya sayang. Nah, ditutup kemudian, wah tapi kan beda jam ya. Siang-siang nelpon, tapi di sini malam. Kemudian Ibu Indri, istri Pak Henry, telepon saya jam 12 malam nih. Saya udah tidur. Saya tidur jam 10. Jam 12 udah tidur. Tapi dia karena kabar baik dia mau kasih tahu. Pak Melki. Waduh Bu, kenapa Bu? Saya udah tidur Bu. Saya susah tidur nih. Saya bisa tidur sejamnya udah bagus nih. Saya banyak utang. Waduh, Pak Melki jangan takut. Pak Henry udah bayar hutang Pak Melki 10 miliar tuh ke Bank ABC tuh. 10 miliar Bu. Saya kaget kan. Iya. Bukannya saya harus nyicil-nyicil Bu? Enggak. 10 miliar udah lebih-lebih itu Bang. Coba tebak saudara. Kabar baik nggak? Kabar baik. Saya gembira. Saya bangun isi saya anak. Woi. Utang kita lunas. Utang kita lunas. Pagi-pagi saya ke Bank ABC. Bank ABC kaya lo sama gue lo. Gara-gara gue lo kaya lo, traktir gue. Bahkan saya minta tuntut traktir dia. Saya nggak takut lagi. Kenapa? Nggak ada kesadaran hutang. Tuhan katakan sudah selesai. Saudara nggak percaya Tuhan katakan sudah selesai. Bapak bilang ini, sudah saya terima karya Yesus itu. Saudara nggak percaya? Tuhan tidak bisa berdusta. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, terus kita bohong. Mamanya Tuhan sudah selesai. Bapak bilang sudah saya terima, Tuhan saudara nggak percaya. Masa sih? Kayaknya Tuhan masih nuntut deh. Itu namanya menghina. Ibrani 10 ayat 22. Dan marilah kita menghadap Allah. Artinya, marilah kita menyembah Allah. Tanpa takut, tanpa ada rasa hutang. Karena sudah lunas. Dengan hati yang tulus ikhlas. Tuh lihat ya, hatinya tulus ikhlas. Percaya, menerima kasih karunia radikal ini. Menerima karya Yesus itu. Korban penghapus dosa. Korban bakaran. Luar biasa ya. Dengan keyakinan iman yang teguh. Kenapa? Kenapa teguh? Karena kita pandang Yesus. Iya ya. Yesus kaya. Rela menjadi miskin. Supaya, ya dia kaya loh. Punya langit di atas langit, punya dia kata firman. Bumi dengan segala isinya punya dia. Segala ternak di gunung, di bukit. Ribuan, artinya nggak kehitung, punya dia semua.
rela menjadi miskin. Miskin gimana Tuhan? Ya miskin ditelanjangin di kayu salib. Supaya kamu yang miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Itu memandang Yesus. Oleh hati kita yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dibersihkan oleh apa? Oleh darah. Dari hati nurani yang jahat. Disebut ya. Di ayat 22 ini, Ibrani 10. Hati yang menerima tuduhan atau mengharapkan penghukuman, continue menyadari dosa-dosa, itu hati nurani yang jahat. Ulang ya, jangan punya hati nurani yang jahat lagi. Sudah dibasuh oleh darah. Hati nurani yang jahat itu apa? Yang menerima tuduhan, yang menerima penghukuman. Hati nurani yang jahat itu apa? Yang mengharapkan penghukuman, yang mengharapkan kena kutuk, ya. Dan dikatakan menyadari akan dosa-dosa. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, yaitu firman iman. Ya, kaki kita berdebu dalam perjalanan di dunia ini, kasih air. Ketika saudara dan saya dengar firman Tuhan hari ini, saudara dibasuh lagi. Wow, saya segar, saya bersih. Yang orang-orang yang mendengar kabar baik dan menerimanya dengan rendah hati, saudara hidup dalam sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, jadi kita memandang Yesus, yaitu firman. Kita memandang Yesus, yaitu firman. Berarti kita memandang dengan telinga. Mendengar dan mendengar dan mendengar lagi. Dan dari pembawa kabar baik yang benar. Bukan kayak, maaf ya, kayak stafnya Pak Henry tadi, supir. Ya, sudah lunas, tapi kayaknya harus nyicil, harus kembali lagi. Sudah lunas, tapi ya harus kerjakan lagi hukum Taurat. Tapi harus terima lagi tuh. Yesus itu, Roh Kudus itu, nah, gitu ya. Mendakwa, mengingatkan kamu dosa. Ini lunas apa belum sih? Saudara, kalau saudara punya cicilan rumah dan saudara sudah lunas, kalau saudara masih nyicil bulan berikutnya, itu namanya apa? Kurang bijaksana, bukan bodoh ya. Ya. Dari pembawa kabar baik, yaitu kasih karunia radikal. Inilah satu-satunya cara untuk tumpas penuduhan, dakwaan, atau hutang dosa kita. Dengar kabar baik, penting. Ya, jadi menginginkan hutang atau dakwaan, tuduhan, tinggal di dalam hati nurani kita, yaitu menyadari dosa, kita sedang menolak atau menepis pembayaran Tuhan Yesus. Saudara mau? Saya sih nggak mau ya. Sama-sama katakan, saya sih nggak mau. Saya nggak mau lagi sakit, miskin, kecanduan, kena wabah kecelakaan, kena tragedi, kena bencana, kena COVID atau apapun. Hanya karena tidak percaya kabar yang luar biasa baik ini. Percaya kabar baik. Kayak lagi ya. Kasih karunia radikal. Mendekat kepada juru selamat kita dengan hati nurani yang murni. Ibrani 10:19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Sekarang, sama-sama katakan sekarang, penuh keberanian, menerobos apa adanya, masuk ke dalam tempat kudus. Ya, sekarang tirainya sudah terbelah dua. Jadi tempat Maha Kudus sama Kudus sudah bersatu, namanya tempat kudus. Ya Maha Kudus lah. Kita masuk tanpa hati nurani yang jahat. Itu konstan menerima hukuman, menerima tuduhan, menyadari dosa-dosa, harap penghukuman, tolak semua, tumpas semua. Tapi hati nurani kita murni, lega, secure, ya, stop penghukuman diri sendiri, hukum diri sendiri ya, tidak ada lagi kesalahan dosa. Terima suplai berkat-berkat. Sama-sama katakan, terima suplai berkat-berkat. Ya, dalam Mazmur 103 nanti di bab-bab berikutnya dikatakan, diampuni segala dosa. Kita disembuhkan dari segala penyakit. Ditebus dari segala kecelakaan. Bencana, tragedi, kecelakaan. Ya, sudah lihat ya, dari dua ini aja sudah saya lihat. Ketika saudara terima, segala dosa sudah dihapus, saudara disembuhkan dari segala penyakit. Segala, mana ada sih obat atau perawatan dokter atau perawatan rumah sakit yang bisa mengatasi segala penyakit. Tapi saudara terima pengampunan segala dosa, dibenarkan sepenuhnya. Saudara terima karya Yesus, saudara memandang Yesus,
saudara mendengar lagi kabar baik, berita yang tidak campur-campur tadi, ya seperti Pak Supir sampaikan, tetapi dari istri Pak Henry beritanya tidak campur-campur, lempeng, bener, sudah dibayar 2M, maaf 10M, saya kurangin lagi ya, 10M, overpayment dari utang saya 500 juta, tidak ada lagi kesadaran dosa, terima semua berkat. Ya jadi gitu ya, udah terima semua perilaku yang baik, kudus, benar, adil, semuanya baik, terima lagi berkat-berkat. Dimahkotai favor dan kelembutan, Shekinah glory. Mulut kita dipuaskan dengan kebajikan, ngomong kita dipuaskan dengan kebaikan. Masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Itu yang kita terima. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur karena korban-Mu sempurna satu kali dan untuk selama-lamanya. Korban penebusan dosa. Sehingga dosa kami sudah dihapus. Tapi tidak memiliki kesadaran akan dosa, kami tidak lagi menerima atau kami menupas habis semua penghukuman tuduhan. Semua tembok-tembok iblis yang mau dibangun lagi sudah dirobohkan. Dan kami terima semua Tuhan, suplai Tuhan, kebenaran, korban bakaran bagi kami. Keindahan-Mu, kecantikan-Mu, kemuliaan-Mu, dan segala milik-Mu adalah milik kami. Dan saudara dan saya sama-sama katakan, saya sangat diberkati. Diberkati sangat besar, ya, sangat disukai sangat tinggi, sangat dikasihi sangat dalam, dan kita semua hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan, terang kemuliaan Kristus, Injil kabar baik, keindahan kemuliaan Kristus itu terpancar dari kehidupan saudara di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dunia gelap pekat. Saudara memiliki Yesus yang terang supranatural. Dan itulah kehidupan saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.